Lucy dan 3 sahabatnya, Lily, Yosi, dan Dinda, mengadakan pesta piyama. Mereka mau nonton film di ruang duduk. Lucy pergi ke dapur untuk mengambil camilan. Pas balik, dilihatnya Lily terbaring pingsan di lantai. Dinda bilang, "Aku lagi teleponan sama cowokku." Tiba-tiba, Yosi mukul Lily pakai bantal dan dia jatuh. Nggak tahu kenapa, kata Yosi. Dinda bohong, dia yang mukul Lily keras banget pakai bantal dengan sengaja. Siapa yang bohong? Mereka berdua, di ruang ini nggak ada bantal. Setelah nonton film, mereka mau main Papa No Ouija. Mereka memanggil hantu seorang penyanyi terkenal. Tiba-tiba, penunjuk di papan mulai bergerak sendiri dan tertulis, "Murumu langit 3 ari." Kamu bisa bantu Lucy dan teman-temannya membaca pesan ini? Bunyinya, umurmu tinggal 3 hari. Cewek-cewek itu panik dan menghentikan permainan itu. Lily menawarkan untuk memfoto semua orang. Mereka mengambil banyak foto lucu, tapi saat menggulir galeri, mereka lebih panik lagi. Kenapa? Keempat sahabat itu ada di dalam foto ini. Terus, siapa yang memfoto? Lucy bilang, sudah saatnya tidur. Tapi begitu masuk kamar, mereka lari keluar sambil menjerit. Kenapa ya? Lihat cerminnya. Cermin itu memantulkan bayangan seram yang melambai-lambai ke arah mereka. Akhirnya, Lucy menawarkan mereka untuk tidur di kamar orang tuanya. Dan dia memilih tidur di sofa ruang duduk. TV menyala dan itu membuatnya tenang. Di tengah malam, dia dengar keributan dari kamar tidur dan bergegas untuk mengecek teman-temannya. Bisa tebak siapa yang berkeliaran di luar? Lily, di rambutnya ada daun. Hari berikutnya, Lucy, Dinda, dan Lily bertemu di kelas. Mereka kelihatan cemas. Kenapa nih? Ini meja Yosi, tapi kosong. Dia nggak masuk sekolah dan nggak ngasih tahu siapapun. Lihat, Lucy memegang secangkir kopi dengan nama Yosi. Yosi nggak berangkat dan nggak menjawab telepon teman-temannya. Lucy, Dinda, dan Lily pergi menengoknya. Mereka menemukannya lagi selimutan di tempat tidur. Mereka sangat ketakutan. Kamu tahu kenapa? Yosi menutup jendela dengan tirai hitam dan bentuk telinga serta giginya berubah. Dia mulai berubah jadi vampir. Lily memutuskan untuk tinggal dan merawat Yosi, sementara Dinda menawarkan Lucy untuk berkunjung ke bibinya, Vera. Bibi Vera punya toko herbal yang menjual berbagai ramuan. Saat Bibi Vera mendengar apa yang telah terjadi kepada Yosi, dia bilang, "Oke, aku butuh 3 bahan untuk dijadikan minuman penyembuh. Ini yang pertama, waktu dia datang, kamu harus jalan pas melihat warna merah dan berhenti pas warna hijau. Bisa tebak apa bahannya?" Semangka. Untuk mendapatkan bahan kedua, Bibi Vera membawa Dinda dan Lucy ke kebun cerinya. Dinda memetik 8 buah ceri, Lucy memetik 13, dan Vera memetik 14. Berapa buah apel yang mereka kumpulkan? 0. Apel nggak tumbuh di kebun ceri. Bibi Vera memberi petunjuk tentang bahan ketiga. Ini petunjuknya. Bisa bantu mereka memecahkan teka-teki ini? Jawabannya, mandragora.
Mandragora tumbuh di dekat rumah paling seram di kota. Bibi Vera memberi Lucy dan Rhonda tugas untuk mencari dan membawanya ke tokonya. Waktu Dinda lagi mencari di kebun, Lucy ingin melihat rumah itu lebih dekat. Dia melihat plang dengan tulisan aneh, Hamur Mares. Dia mendekati pintu besarnya dan membukanya pelan-pelan. Setelah di dalam, pintu tertutup sendiri di belakangnya. Ratusan kelelawar vampir menyerbu ke arahnya. Lucy mulai menarik pintu mati-matian. Tiba-tiba dilihatnya ada tulisan di pintu, ubah urutan huruf Hamur Mares. Dia meneriakkan jawabannya dan pintu terbuka. Apa yang dikatakan Lucy? Nama tempat itu sebenarnya Rumah Seram. Dinda menemukan 3 sayuran umbi di kebun, tapi cuma satu di antaranya yang mandragora. Kamu tahu sayuran mana yang harus dipilih, Dinda? Meski kamu belum pernah melihat tanaman mandrake, kamu bisa mengeliminasi kedua tanaman lain. Ini jelas wortel dan ini beet, jadi yang tersisa pasti mandragora. Lucy dan Dinda siap-siap meninggalkan rumah seram itu, tapi tiba-tiba mereka menginjak jebakan yang tersembunyi di rerumputan dan terperosok ke sumur dalam. Mereka melihat sekeliling dan menemukan 3 lorong menuju kebebasan. Seekor naga bernapas api menunggu di terowongan pertama. Naga ini sangat marah dan gak suka manusia. Ada sebuah portal ke lubang hitam di terowongan kedua. Dan banyak kaktus raksasa tumbuh di terowongan ketiga. Cairannya beracun bagi manusia. Jalan mana yang harus dipilih Dinda dan Lucy? Yang ketiga, lihat, kaktus ini nggak berduri dan nggak ada yang akan memaksa kedua cewek itu minum cairan kaktus. Bibi Vera memasak ramuan untuk Yossi. Lucy dan Dinda membawanya ke rumahnya, tapi waktu masuk ke kamarnya ternyata kosong. Orang tua Yossi bilang, Lily dan Yossi pergi. Sikap mereka berdua sangat aneh. Dinda bilang, ya ampun, mereka berdua udah berubah jadi vampir. Kita harus temukan mereka sebelum terlambat. Kamu bisa bantu mereka mencari petunjuk di kamar Yossi? Lihat laptopnya. Kayaknya mereka baru beli tiket kereta ke Las Vegas untuk mengunjungi nenek Yossi. Lucy dan Dinda naik kereta. Selain mereka, ada 4 orang lain di dalam gerbong. Salah satu penumpang ini nggak punya tiket. Kamu tahu siapa? Wanita ini, dialah satu-satunya orang yang menyembunyikan kepalanya di balik sandaran kepala kursinya supaya nggak terekam kamera. Saat kereta melewati terowongan, lampu padam dan para penumpang sangat ketakutan. Waktu lampu menyala lagi, salah satu penumpang berteriak, "Tolong, ada yang mencuri tasku." Lucy langsung sadar siapa yang melakukannya. Kalau kamu, tahu nggak? Cowok ini ada make up tergeletak di bawah kursinya dan jendelanya terbuka. Dia memasukkan isi tas ke dalam ranselnya dan melempar tas keluar lewat jendela. Dinda dan Lucy sampai di Las Vegas dan menuju ke tempat tinggal nenek Yossi. Tapi mereka terus saja keliru mendatangi rumah. Di rumah pertama, mereka bertemu wanita tua ini, dan di rumah kedua ada wanita ini. Apa kamu tahu wanita mana yang berbahaya? Yang kedua, dia berniat melakukan sesuatu. Sedang yang pertama cuma siap-siap mau ke pesta Halloween. Akhirnya, Lucy dan Dinda menemukan rumah yang benar. Pintunya terbuka. Saat masuk, mereka melihat nenek Yossi pingsan di lantai. Di lehernya ada gigitan vampir. Tiba-tiba, Yossi dan Lily muncul entah dari mana. Wajah mereka pucat, gigi tajam, dan telinganya runcing. Mereka kian mendekat, siap menggigit teman-temannya. Tiba-tiba, Dinda mulai tertawa dan berseru, "Udah deh main-mainnya, ini cuma prank. Kok dia tahu ya?"
Ada bayangan Yosi dan Lily di cermin. Mereka bukan vampir, ini cuma prank Halloween. Yosi pergi mandi untuk menghapus make up vampirnya. Tapi seseorang menaruh cat di pancuran hingga airnya berubah jadi hijau. Yosi menanyai Lucy, Dinda, dan Lily. Lucy bilang, aku nyuci baju, terus bikin selai kiwi. Sorry, aku harus pergi, selaiku bisa gosong. Lily bilang, aku mandi dan keramas pas sebelum kamu. Apa yang terjadi? Kenapa kamu hijau kayak gitu? Dan Dinda bilang, aku lagi belajar untuk tes geometri. Kalian bisa tenang. Siapa yang ngerjain Yosi? Lily bilang dia barusan keramas, tapi rambutnya kering dan dikepang. Selain itu, dia juga memakai gaun di bawah jubah mandinya, pakaian yang sangat mencurigakan. Dinda memutuskan untuk ngerjain Lily. Dia ngambil balon dan kertas cupcake. Diisinya balon dengan air dan ditaruhnya dalam kertas cupcake. Lalu dibubuhkannya krim cukur di atasnya dan dihiasnya dengan taburan. Nah, sekarang mirip banget sama cupcake. Dinda bangga banget sama dirinya. Tiba-tiba, didengarnya cewek-cewek lain memasuki dapur. Dinda meninggalkan cupcake-nya di atas piring bersama cupcake asli lainnya dan sembunyi di bawah meja. Lily, Lucy, dan Yosi masuk ke dapur, melihat cupcake itu dan memutuskan untuk makan. Kira-kira, siapa yang makan cupcake prank? Yosi, krim yang asli sudah meleleh, tapi krim cukur itu masih kelihatan cakep. Yosi, Dinda, Lily, dan Lucy pergi untuk merayakan Halloween. Mereka mengetuk pintu tetangga. Miko membuka pintu. Cewek-cewek itu berteriak, "Trick or treat!" Miko bilang, "Aku bakal ngasih kalian berlian, alih-alih permen, kalau bisa mecahin teka-tekiku. Kamu akan selalu menemukanku di masa lalu. Aku bisa dibuat di masa sekarang, tapi masa depan tak akan pernah menodaiku. Apakah aku?" Masing-masing dari keempat sahabat itu mendapat berlian indah. Apa yang mereka bilang ke Miko? Jawaban yang benar adalah sejarah. Cewek-cewek itu pergi ke pesta Halloween setempat. Nyonya rumah nggak mengizinkan mereka masuk tanpa password. Tapi mereka nggak tahu wanita itu suka kostum mereka. Jadi dia memberikan sedikit petunjuk. Aku makan ketam. Aku tinggal di laut. Aku berjalan lambat. Aku berdengan 5. Apakah aku? Dalam sekejap, Yosi, Dinda, Lily, dan Lucy sudah berada di dalam. Jadi, apa passwordnya? Bintang laut.